Baik, kalau teman-teman balik lagi bareng channel kesayangan kita. Nah, di sini kita akan sharing tentang cara bisa approve Xblock ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa Xblock, nanti teman-teman bisa cari aja di YouTube saya. Ada kok kita mengenal tentang Xblock itu apa. Baik, untuk di video ini kita akan ngebahas tentang cara kita bisa approve di Xblock ya. Cara untuk bisa approve di Xblock. Karena sekarang Xblock itu nggak seperti dulu yang sangat mudah untuk bisa approve. Sekarang tuh udah sulit ya teman-teman. Jadi udah kayak domain TLD yang kita harus membutuhkan banyak effort untuk bisa approve ya, termasuk dengan membuat artikel yang berkualitas. Nah, sekarang pun juga sama. Untuk di Xblock kita harus punya blogs yang benar-benar bagus. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas tips untuk bisa approve ya dengan cara yang saya lakukan. Oke, langsung aja teman-teman kita bahas untuk tipsnya. Oke, baik teman-teman, di sini seperti biasa sudah saya sediakan notepad ya yang saya tulis untuk menuliskan 7 poin penting untuk kita supaya bisa approve Xblock-nya. Dan ini versi yang terbaru, mungkin bisa teman-teman nanti terapkan ya agar bisa di-approve si Xblock-nya. Baik, yang pertama jelas ya, kalau misalnya kita pengen approve Xblock-nya, tentu kita harus mempunyai artikel yang berkualitas. Karena jelas ya bahwa Xblock sekarang itu sudah berbeda dengan Xblock dulu yang sekali kita mengajukan bisa ke-approve, tapi sekarang kita harus benar-benar membuat sebuah blog yang berkualitas. Tentu untuk bisa melaju ke sana, kita mulai dari artikelnya dulu. Nah, untuk artikel yang berkualitas, tentu ini kita wajib mempunyai artikel yang ketika pembaca itu membacanya, itu mereka merasa bermanfaat ya. Ketika membaca artikelnya benar-benar bermanfaat buat si pembacanya. Oke, yang kedua adalah jumlah kata. Jumlah kata itu minimal 400 kata ke atas lah ya, kurang lebih teman-teman. Nah, untuk jumlah kata ini saya rasa hampir sama kayak blogs pada umumnya ya. Dengan kata segitu saya rasa cukup standar ya untuk menyampaikan sebuah informasi. Itu nggak yang terlalu pendek, juga nggak yang terlalu panjang banget ya. Karena artikel yang berkualitas itu patokannya sekali lagi bukanlah jumlah katanya, tapi seberapa manfaatnya artikel itu untuk si pembaca. Nah, di sini saya coba untuk kasih contoh sampel artikel yang berkualitas yang cukup oke kalau misalnya dibaca oleh si pembaca ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya adalah artikel tentang resep. Nah, saya lebih suka tentang artikel tentang resep karena memang semua pembaca ketika melihat resep itu mereka pasti akan mengikuti arahannya ya teman-teman. Walaupun setiap makanan itu kan memiliki bumbu yang berbeda walaupun jenisnya sama. Misalnya bakso. Nah, bakso itu kan secara umum rasanya kan hampir sama, tapi terkadang kalau kita masuk ke penjual lain itu kan rasanya berbeda. Nah, itu mempunyai rempah-rempah yang berbeda. Sama halnya ketika kita membuat sebuah artikel. Nah, artikel yang berkualitas itu juga mempunyai bumbu yang berbeda-beda. Nah, untuk contoh artikel yang berkualitas dari sebuah resep makanan, itu yang jelas adalah foto yang jelas. Nah, misalnya kita pengen ngebuat sebuah artikel tentang resep kayak gini. Nah, ini fotonya juga harus jelas kayak gini. Terus ke bawah ada ingredientsnya itu apa, terus caranya itu kayak gimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena ini adalah sebuah teks dan blog ya, bukan bentuknya video. Jadi kita hanya menyajikan informasi seperti ini aja. Nah, ini udah cukup untuk si pembaca dalam menerapkannya ketika mereka memasak. Yang jelas itu ada fotonya. Foto ini cukup menggambarkan apa yang sedang disampaikan, kayak gitu teman-teman. Oke, yang ketiga ya, itu adalah bahasa Inggris. Nah, ini walaupun sebuah opsional, tapi kalau menurut saya itu cukup bagus kalau misalnya kita memakai bahasa Inggris. Karena Xblock ini kan dari Jepang ya, dan terutama untuk audiens yang masuk tuh dari Jepang juga. Kalau yang dari saya lihat ya, dan penggunanya itu lebih banyak di sana karena memang ini sifatnya dah lokal ya. Jadi mereka memakai domainnya juga .jp, nggak yang .com ya, yang sifatnya adalah internasional. Jadi kalau menurut saya pakai bahasa Inggris masih lebih oke daripada kita pakai bahasa Indonesia. Baik, yang ketiga adalah yang keempat adalah jumlah artikel itu lebih dari 15. Nah, ini cukup penting teman-teman.
Kalau artikel kita itu cuma 5 atau 6, ya jangan harap kita bisa approve teman-teman. Jadi usahakan artikelnya itu cukup banyak ya. Kalau bisa lebih dari 15, entah itu 20, 25 atau 30, itu lebih bagus. Terus yang kelima adalah tentu artikel yang udah terindeks. Jadi teman bisa cek aja apakah blognya udah terindeks atau belum. Itu wajib ya kalau misalnya kita pengen ke approve. Terus yang keenam adalah konsisten dalam mempublish artikel. Nah, ini juga sama. Kalau saya sih lebih suka kalau misalnya biar terlihat konsisten itu kita jadwalkan saja artikelnya. Jadi kita bisa upload artikel hari ini cuma 2, besok 2, besoknya 2 kayak gitu dengan cara kita menjadwalkan ya teman-teman. Nah, itu nanti kita bisa set aja di bagian pengaturan saat kita mempublish artikel kita. Terus kita harus pakai template yang ringan dan clean. Nah, kalau di Xblog itu kan banyak sekali template bawaan ya teman-teman. Nah, itu pakai aja template yang kayak gini, yang yang clean. Jadi bener-bener bersih, nggak yang banyak embel-embelnya kayak gitu ya. Jadi kita pakai aja yang bener-bener clean kayak gini. Ini sangat disukai oleh Google karena terlihat lebih oke, lebih ya teman-teman, enak gitu ya kalau misalnya kita sendiri yang membacanya. Nah kayak gitu ya. Jadi ini dia 7 tips yang benar-benar bisa ngebantu kita untuk approve Xblog kita. Baik, semoga informasi ini bermanfaat dan seperti biasa terima kasih.